Kesatuan dan persatuan itu sangat-sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi orang-orang Kristen, bukan. Si Belebegu juga mengingat betapa pentingnya kesatuan dan persatuan. Ayat 21a. Baiklah, saya bacakan seluruhnya ayat 21. Saya baca dari Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan baru, edisi yang kedua, seperti yang ada Alkitab di tangan saya. Supaya mereka semuanya menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keturunan dari nenek moyang kita, Silahi Sabungan, yang merayakan perayaan awal tahun 2025 di tempat ini, yaitu Persaudaraan Pemparan Raja Silahi Sabungan PPRS Sejabodetabek saat ini. Adapun tema daripada khotbah kita adalah supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan subtemanya adalah mari berdialog, berkomunikasi, dan merendahkan diri terhadap perbedaan di antara Pemparan Raja Silahi Sabungan. Ini tema yang sangat menarik betul. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pinompar Leopunta Raja Silahi Sabungan, Bona tahun PPRS Sejabodetabek yang kita selenggarakan ini tepat pada Minggu Palmaru. Minggu 5 hari sebelum kita memperingati wafatnya Yesus Kristus. Hari Jumat Imam Partimotan di Hamamadeni Yesus Kristus itu kita rayakan, saudara-saudara. Dan tema khotbah kita ini adalah doa daripada Yesus Kristus, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan itu, diperhitungkan satu hari sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Itulah nats kita ini, yaitu ini adalah doa dari Yesus Kristus, Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan, untuk gereja sepanjang zaman, termasuk kita. Coba saudara-saudara bayangkan, mengapa kita berkumpul pada saat ini bersekutu di sini merayakan awal tahun 2020? Mengapa keadaan kita bisa begini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun?
Mengapa kehidupan rumah tangga kita bisa seperti sekarang? Mengapa kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan sekarang? Meskipun kehidupan kita tidak terlepas dari pergumulan, penderitaan dan persoalan hidup. Mengapa? Coba saudara-saudara. Jawabannya ialah karena doa Yesus Kristus untuk kita, termasuk mendoakan peparan Raja Silahi Sabungan yang bersekutu sekarang. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada gereja, kepada jemaatnya, kepada orang-orang percaya sepanjang zaman. Dan ini adalah doa yang terpanjang yang direkam di dalam kitab suci, doa terpanjang dari Yesus Kristus sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Ini loh. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-20. Apa di sana dikatakan? Bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Artinya bukan hanya untuk 12 muridnya, tapi untuk mereka, juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku melalui pemberitaan mereka. Belum ada gereja waktu itu, tapi Yesus telah mendoakan kita. Supaya apa? Supaya kita dipelihara oleh Allah Bapa, sebagaimana Yesus memelihara murid-muridnya dulu, melindungi murid-muridnya, mensejahterakan murid-muridnya. Mengapa kita mengalami damai sejahtera sekarang? Karena Kristus telah mendoakan ini kepada Bapa, supaya kita dipelihara, supaya kita mengalami damai sejahtera di dunia dan akhirat, saudara-saudara. Luar biasa, ini adalah doa dari Raja dari segala raja dan Tuhan dari segala Tuhan itu, saudara-saudara. Dan pada biasanya pada Minggu Palmarum kita mengingat arak-arakan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem yang terakhir kalinya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Bayangkan saudara-saudara, pada minggu-minggu Paskah sudah merupakan tradisi bagi umat Israel pada zamannya Musa. Kemudian dilupakan ketika umat Israel atau kerajaan Yehuda dibuang ke Babilonia selama 70 tahun. Dan setelah mereka kembali dari pembuangan Babilonia, oleh Nehemia telah mengingatkan umat Israel supaya mereka merayakan Minggu Palm, Minggu Palmarum, untuk mengingat ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir selama 40 tahun mereka diperlapel-lapel. Itulah hari raya Pondok, itulah yang dikenang pada Minggu Palmarum. Dan ketika itu Yesus disambut dengan arak-arakan, Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosiana bagi Raja Israel. Itu saudara-saudara, Yesus berdoa. Dan kemudian dalam nats ini Yesus bukan hanya mendoakan kesejahteraan, pemeliharaan Allah terhadap orang percaya, tapi Yesus juga mendoakan supaya mereka menjadi satu, supaya kita semua menjadi satu. Untuk apa? Kesatuan dan persatuan itu sangat-sangat penting. Sangat penting bukan hanya bagi orang-orang Kristen, bukan. Si Belebelu juga mengingat betapa pentingnya kesatuan dan persatuan. Itu saudara-saudara.
percaya di semua aras, baik lapisan keluarga, baik persaudaraan, baik marga-marga, baik gereja, baik masyarakat, ada misinya. Apa itu? Supaya mereka percaya kepada Yesus dan kepada yang mengutus Yesus yang adalah Allah Bapa. Supaya mereka percaya. Itu misinya. Itu tugas kita. Itu bukan hanya tugas pendeta. Itu bukan hanya tugas sintua. Tugas kita tanpa kecuali. Itu harus kita renungkan. Itu harus kita pahami. Harus kita hayati. Dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita menjadi satu. Menjadi satu itu tidak mudah, saudara-saudara. Tidak mudah. Sulit. Kenapa? Karena masing-masing orang ada kepentingannya, ada pendapatnya. Karena tidak ada dua orang manusia yang serupa, meskipun dia kembar. Tidak percis serupa kok. Masing-masing ada egonya. Masing-masing ada kepentingannya. Coba perhatikan. Dua orang anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kain membunuh adiknya Habil karena cemburu dan sakit hati. Coba bayangkan. Itu kejadian kan 1:4. Lalu kemudian bahwa orang percaya Abraham dan Lot, mereka berpisah karena tidak sepakat, saudara-saudara. Itu dapat kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 13. Coba bayangkan, Yusuf dan anak dan saudara-saudaranya, anak-anak Yakub. Anak-anak Yakub yang lain cemburu dan menjual saudaranya Yusuf menjadi budak ke tanah Mesir. Bayangkan. Dan bukan hanya itu, rasul saja kok, Paulus dan Barnabas, mereka berpisah karena tidak sepakat. Jadi perpecahan itu acap kali terjadi bukan hanya bagi orang-orang duniawi yang tidak percaya, tapi bahkan perpecahan itu acap kali terjadi bagi orang-orang percaya. Bisa terjadi. Makanya Yesus mengatakan dan berdoa supaya mereka menjadi satu. Ini sangat penting, saudara-saudara. Jika tidak, pertengkaran bisa terjadi. Dan jika pertengkaran terjadi, apa yang kita alami? Kebencian antara satu dengan yang lain, pertengkaran, apalagi maka terjadi persoalan di antara kita. Dan menangani persoalan tidak terlalu mudah, saudara-saudara. Susah. Mau dopature. Kalau terjadi perpecahan, apa yang terjadi? Badang jumpang na jinalahan, hawa kadoran, dan dapot na dibubuan, dan jumpang na jinalahan. Itu yang terjadi. Makanya Yesus mendoakan orang-orang percaya sepanjang zaman supaya mereka menjadi satu. Supaya apa? Supaya kita mengalami damai sejahtera di dunia dan akhirat. Supaya bagaimana? Supaya misi kita berhasil, saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus dalam semua surat-suratnya kepada jemaat Roma, Korintus, Efesus, Kolose, Filipi selalu menekankan betapa pentingnya kesatuan dan persatuan. Cobalah kita lihat misalnya dalam Roma 12 ayat 18, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bukan hanya bagi sesama orang yang Kristen, tapi
hiduplah dengan damai dengan semua orang. Dalam 1 Korintus 1 ayat 10 apa di sana dikatakan, aku menasihatkan kamu supaya kamu seia sekata. Jangan ada perpecahan dan perselisihan di antara kamu. Dalam Galatia 6 ayat 2 apa dikatakan, bertolong-tolonganlah kamu antara seorang dengan yang lain, sebab dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 3 apa di sana dikatakan, berusahalah memelihara kesatuan roh dan diikat oleh damai sejahtera. Filipi 2 ayat 2 juga dikatakan, hendaklah kamu sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dalam Kolose 3 ayat 14 sudah dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan untuk itulah kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Itulah panggilan untuk kita semua dalam segala arah, supaya bagaimana? Supaya kita menikmati damai sejahtera. Ini penting. Ada pepatah orang Belanda mengatakan demikian, gedende smaak is halves smaak, gedende vreugd is double vreugd. Apa maksudnya? Jika beban atau penderitaan dibagi dua, maka beban dan penderitaan pergumulan ini menjadi setengah. Gedende smaak is halves smaak. Persoalan dibagi dua, bebannya itu jadi setengah. Tetapi jika sukacita dibagi dua, sukacita itu bukan jadi setengah, tapi jadi double, jadi dua bersukacita. Gedende vreugd is double vreugd. Kita yang ada sekarang di ruangan ini dibagi sukacita itu, bukan jadi sepertiga ratus yang bersukacita kita, jadi 300 yang bersukacita. Itulah hebatnya kesatuan dan persatuan itu. Betapa indahnya persatuan itu. Makanya dalam Mazmur 133, betapa indahnya persatuan dan kesatuan itu. Apa di sana dikatakan? Lihatlah betapa indahnya dan betapa baiknya apabila orang bersaudara hidup rukun dan damai. Seperti minyak urapan yang meleleh dari rambut Harun, meleleh sampai ke janggut dan sampai ke leher jubahnya. Seperti embun di gunung Hermon, dari sana mengalir berkat Tuhan sampai selama-lamanya. Luar biasa indahnya kesatuan dan persatuan itu, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, lihatlah betapa indahnya, sama seperti pelangi. Perhatikan pelangi itu, warnanya beraneka ragam. Warna merah, merah kuning, hijau, biru, nila, dan lembayu. Pelangi itu luar biasa indahnya, meskipun berbeda. Dan kesatuan dan persatuan itu, ingat, bukan maksudnya supaya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, sama rasa dan sama rata, bukan begitu. Tapi kesatuan dan persatuan itu, saudara-saudara, adalah kesatuan di dalam kepelbagaian. Unity in diversity. Pelbagai-bagai, indah, asalkan ada harmoni. Itu pengikatnya, saudara-saudara. Asalkan ada kasih,
sebab kasih itu adalah pengikat yang paling kuat. Pengikat yang tidak bisa ditaklukkan oleh apapun. Dan lihatlah, saudara-saudara, satu lidi tidak ada manfaatnya untuk membersihkan pekarangan kita, tapi harus banyak. Satu potong kayu api sangat sulit itu dinyalakan, tapi kalau banyak kayu api akan menyala dan bagus, saudara-saudara, dan efektif apinya, saudara-saudara. Lihatlah, semuanya begitu. Lihatlah pakaian kita beraneka warna, beraneka ragam, sangat indah. Lihatlah rangkaian bunga, jika semuanya putih, gak bagus. Lihatlah lukisan yang indah, karena beraneka ragam, maka sangat indah dia, saudara-saudara. Memang saudara-saudara, raja dari segala raja dan tuan dari segala tuan itu mendoakan kita. Itulah yang kita ingat dalam Minggu Palmarum. Yesus itu naik dengan keledai, kan begitu? Naik dengan keledai, bahwa dia adalah raja dari segala raja yang rendah hati. Dia adalah raja kedamaian. Makanya dia tidak menunggang kuda sebagai raja yang ganas. Beda, saudara-saudara. Sebab itu telah dibuatkan oleh Nabi Zakaria. Jangan takut, hai putri Sion. Bersukacitalah, lihatlah rajamu datang. Dia rendah hati dan dia mengendarai keledai muda yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun. Coba bayangkan, saudara-saudara. Raja dari segala raja itu beda dengan raja-raja dunia. Raja-raja dunia paling-paling memanfaatkan rakyatnya, mengeksploitasi rakyatnya untuk menyenangkan hatinya. Lihatlah misalnya, bandingkan dengan Raja Herodes. Josephus, ahli sejarah Yahudi, mengatakan bahwa nasib baginya Raja Herodes lebih baik nasibnya dari keluarga Raja Herodes sendiri. Kenapa? Perhatikan Raja Herodes. Dia membantai dan membunuh pamannya sendiri karena dicurigai mau menggulingkan dia dari tahta kerajaan. Dia membunuh istrinya Mariamne karena dianggap sekongkol untuk menggulingkan dia dari tahta kerajaan. Bahkan anaknya sendiri juga dibunuh untuk mempertahankan kekuasaan. Ingat juga, siapa yang raja yang membunuh anak-anak di Bethlehem karena ada isu raja baru bagi orang Yahudi lahir? Itulah raja duniawi. Mumpung lagi dia berkuasa, dia memanfaatkan kekuasaannya untuk memuaskan kepentingan hasrat kedagingannya. Beda dengan raja dari segala raja itu. Dia bukan hanya mendoakan, tapi dia mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh hidup. Itulah yang kita ingat dalam Minggu Palmarum dan minggu-minggu sengsara Kristus. Dia mati untuk kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Coba bayangkan, saudara-saudara, bahwa utang kita, utang dosa kita tidak bisa ditebus oleh apapun. Andai kata saudara memiliki aset 3 miliar dolar, 3 miliar dolar, bisakah kau untuk memperoleh hidup yang kekal dengan memberikan 3 miliar dolar yang kau miliki itu? Ingat, saudara-saudara,
Iman seperti ini harus kita pelihara dan hayati. Hidup yang kekal oleh pengorbanan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu harus diterima dengan iman. Dan ingatlah bahwa hanya orang yang beriman memperoleh hidup yang kekal itu, yaitu kita-kita ini. Orang yang tidak percaya keberadaan Allah pasti tidak akan memperolehnya. Memang orang yang tidak percaya akan adanya Allah, bagaimanapun tidak masuk di akalnya bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu kasih, bahwa Allah itu menyediakan jalan kebangkitan dan kehidupan bagi orang-orang percaya. Dan menurut Yakobus, saudara-saudara, orang yang tidak percaya adanya Allah, pada dasarnya dia lebih jahat daripada setan dan iblis. Apa dikatakan Yakobus dalam Yakobus 2 ayat 19? Apa dikatakan? Kau percaya adanya Allah, baiklah. Tapi ingat, setan-setan juga dan iblis juga percaya adanya Allah. Dan mereka gemetar mendengar nama Allah. Itu setan loh, percaya adanya Allah. Dan gemetar mendengar nama Allah. Tapi iman tidak hanya cukup percaya. Iman ditandai oleh ketaatan. Iblis percaya ada Allah, setan percaya ada Allah, tapi dia tidak taat kepada Allah. Dia malah menantang Allah. Apa kata iblis dan setan? Ya Allah, saya tahu kau berkuasa di surga, tapi ingat saya juga berkuasa di dunia ini loh. Karena itu kita jangan saling mempermalukanlah. Bus kota jangan saling mendahului. Molo marbuaso di suko, marbuaso di Purtibio, unang masih beda kita masih boleh itu kan? Apa bedanya kita dengan setan? Kita taat. Kita beriman, itulah bedanya iman dengan percaya. Percaya tidak hanya yakin, tapi taat, saudara-saudara. Kamu sudah mendengar khotbah ini. Kamu ada sekarang adalah karena Yesus, Raja dari segala raja, yang tidak hanya berdoa, bahkan menyerahkan nyawanya supaya kamu hidup, supaya kamu sejahtera, supaya kamu bisa seperti keadaan yang sekarang ini. Bukan hanya pendeta yang mendoakan, bukan hanya orang yang mengasihinya mendoakan, tapi Raja dari segala raja, Tuhan dari segala Tuhan itu mendoakanmu supaya kamu dipelihara Tuhan, supaya kamu sejahtera, supaya kamu diingat dan mau bersatu, supaya orang percaya melihat keluargamu yang bersatu, melihat hubungan bergaul yang bersatu, percaya bahwa Yesus adalah yang diutus oleh Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih atas firman-Mu yang kami dengar. Tuhan,